Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sandy Krismon 187332, jurusan Kepelatihan Olahraga. Baiklah di sini saya akan bacakan bab 9. Rencana tahun adalah alat yang digunakan oleh pelatih untuk mengarahkan dan membimbing pelatihan atletik. Lebih dari setahun, ini didasarkan pada konsep periodisasi pembagian tahunan. Rencana dengan dalam fase pelatih prinsip pelatihan sebuah program pelatih olahraga. Diperlukan untuk direncanakan lebih memaksimalkan peningkatan di Indonesia. Penampilan seorang atlet sebagai prinsip umum, ini berarti bahwa seorang atlet harus berlatih terus-menerus selama kurang lebih 11 bulan, sementara selama yang terakhir dia harus hanya melakukan pengurangan jumlah pekerjaan. Pekerjaan ini harus bervariasi dan biasa pelatih untuk memfasilitasi istirahat dan regulasi psikologis. Sebelum awal tahun, pelatihan hal lain seperti yang dinyatakan sebelum tujuan utama pelatihan untuk mencapai tingkat tinggi. Kinerja pada waktu tertentu biasanya merupakan potensi untuk tahun ini berdasarkan pada pengembangan bentuk atletik yang benar. Bentuk atletik yang baik terjadi ketika tingkat pelatihannya tinggi dan status psikologi meningkat tinggi. Untuk mencapai kinerja seperti itu, seluruh program pelatihan memiliki arus secara periodik dan terencana dengan baik sehingga mengembangkan pengembangan terampilan biomotor, kemampuan dan bersifat psikologi mengikuti secara logis dan berurutan. Atau pelatihan terencana dengan terencana adalah tujuan untuk tidak sering mencapai seorang pelatih. Menemukan bahwa dari sekelompok besar atlet perenang dan atlet angkat berat Rusia berpartisipasi dalam olimpiade dan kejuaraan dunia. Hanya 15-25% dari mereka yang melakukannya. Kinerja teratas bertepatan dengan kompetisi utama. Presentasi sisa dari atlet mencapai kinerja terbaik mereka sebelum atau setelah tanggal yang direncanakan. Atlet yang kinerja terbaik sebelum setelah tanggal yang direncanakan menggambarkan pengetahuan dan pengalaman yang tidak memadai perencanaan. Dalam metodologi pelatihan, salah satu masalah yang paling menentang dan konflik adalah untuk mencapai puncak bentuk atletik pada tanggal yang direncanakan seperti yang disimpulkan di atas. Seringkali puncak seorang atlet dalam hal ini kinerja tertinggi dicapai sebelum main. Kompetisi yang tampaknya merupakan hasil dari mendorong atlet terlalu banyak untuk mencapai tingkat tinggi bentuk atletik dengan penggantian pekerjaan yang tidak memandai generasi pendek. Fase di sisi lain, puncak sering dicapai mengikuti kompetisi teratas sebagai hasil dari persiapan dan kurangnya atau beban atau permintaan yang tidak memadai yang diberikan pada atlet. Contoh, kas perencanaan inferior kadang terjadi di senam ketika beberapa rutinitas diselesaikan pada tepat sebelum kompetisi. Penting perencanaan yang harus dilakukan oleh pelatih, terutama atlet yang dipengalaman sebagai untuk para atlet latar belakang yang kaya dan banyak pengalaman harus bergabung dengan pelatih yang menetapkan tujuan untuk garis besar rencana untuk tahun berikut. Para atlet dapat memiliki suara dalam desain program dan sementara pelatih juga menggunakan umpan balik mereka secara positif. Periodisasi adalah proses membagi rencana tahunan menjadi fase kecil pelatihan untuk memungkinkan program diatur ke dalam segmen yang lebih mudah. Puncak yang tepat untuk berkompetisi untuk tahun ini partisipasi seperti itu meningkatkan organisasi pelatihan yang benar, yang memungkinkan pelatih untuk menjalankan program DA secara sistematis, padahal tidak selama pelatih akrab dengan semua detail. Periodisasi konsepnya ini tidak terlalu baru. Itu telah ada dalam bentuk yang sangat dimurnikan untuk lamanya waktu yang tidak diketahui. Namun, sangat sulit untuk melacak siapa yang memprakasi untuk mungkin meskipun tidak membentuk sangat primitif. Ini digunakan untuk Olimpiade Yunani, siklus pelatihan tahunan sebagian besar olahraga. Fase pelatihan persiapan kompetitif dan transisi persiapan dan fase kompetitif juga dibagi dalam dua subfase karena tugas
mereka sangat berbeda. Tahap persiapan berdasarkan karakteristik pelatihan yang berbeda memiliki keduanya. Umum dalam fase spesifik, sedangkan fase kompetitif biasanya dilalui oleh sub fase para kompetitif singkat selanjutnya. Setiap fase terdiri dari makro dan mikro. Rencana tahunan tahap dari transisi kompetitif persiapan pelatihan sub fase persiapan umum. Spesifik persiapan pra bersaing transisi kompetitif makro, siklus mikro dan ilustrasi skematis tentang pembagian rencana tahunan dalam fase dan siklus pelatihannya. Rencana tahunan 169 tujuan umum dari tujuan gambar 57 menggambarkan pembagian rencana tahunan menjadi fase dan siklus. Tingkat kinerja atletik tinggi tergantung pada adaptasi atlet. Peningkatan keterampilan dan kemampuan atas dasar realitas ini lamanya pelatihan. Fase sangat tergantung pada waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan tingkat pelatih dan untuk atletik. Kriteria utama menghitung durasi setiap fase pelatihan adalah jadwal kompetisi. Atlet berlatih untuk kompetisi selama berbulan-bulan. Tujuan untuk mencapai tingkat tinggi berbentuk atletik pada tanggal tersebut. Pencapaian tujuan tersebut menjamin pelatih tahunan yang sangat terorganisir dan terencana dengan baik. Yang harus memfasilitasi adaptasi psikologi dan fisiologi adalah organisasi suatu rencana tahun ditingkat dengan periodisasi pelatihan dan pendekatan. Dalam pengembangan bentuk atletik, namun periodisasi optimal untuk setiap olahraga dan data yang akurat mengenai waktu yang dibutuhkan untuk peningkatan. Data yang akurat mengenai waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan derajat yang optimal. Pelatihan yang berbentuk atletik tepat kesulitan selanjutnya diungkapkan oleh karakteristik individu atlet. Berdasarkan pengamatan tahunan dapat harus ditingkatkan kebutuhan periodisasi kebutuhan untuk fase pelatihan berbeda disebabkan oleh fisiologi, pengembangan dan kesempurnaan fungsi saraf, otot, kardio, pernapasan untuk sabut saja beberapa dicapai secara progresif dalam jangka waktu yang lama. Potensi fisiologi dan psikologi juga perlu dipertimbangkan. Si atlet bentuk tidak dapat mempertahankan sepanjang tahun dan tingkat tinggi setiap kenaikan. Pekerjaan pelatih diperlukan di atas level tinggi yang sebelumnya ditetapkan harus disebabkan oleh fase pembongkaran ketika pelatihan menurun selama biasanya. Fase persiapan pelatihan untuk mengembangkan fondasi fisiologi sistem atletnya, sementara sepanjang fase kompetitif ia berjuang untuk kemampuan sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan kompetisi. Metodologi pengembangan keterampilan, manuver, strategi, dan kemampuan biomotor.